Oke. Hai guys, jadi gimana nih kita mau ngebahas materi yang kemarin nih, udah yang dijelasin. Jadi kita tuh materinya kan sumber hukum media massa. Nah, jadi yang gue tangkap nih dari materi sumber hukum media massa itu, media massa mempunyai peranan penting dalam berbagai bidang kehidupan manusia, seperti bidang politik, ekonomi, sosial, dan sebagainya, sebagai media komunikasi dalam menyebarluaskan informasi dan gagasan kepada halayak. Nah, itu sih yang gue tangkap dari materi sumber hukum media massa. Nah, terus guys, eh, perlu kalian tahu, landasan hukum media massa itu mengacu pada pengakuan terhadap kebebasan berkomunikasi bagi setiap manusia, sebagaimana tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Manusia pada tahun 1948 dan Konvensi Internasional tentang Politik dan Hak-Hak Sipil pada tahun 1966, bahwa setiap manusia memiliki hak untuk berpendapat tanpa mendapat tekanan dan berhak untuk mengekspresikan diri yang meliputi mencari, memperoleh, dan menyebarkan informasi, ide, dan segala bentuk ekspresi diri yang lain, baik secara tertulis maupun secara lisan, melalui media yang diinginkan. Kemudian Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28F yang berbunyi, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Gitu, guys. Oh gitu. Oh iya nih, kalau kita lagi ngomongin media massa, gue pengen nanya deh, kalian masih suka nonton TV gitu nggak sih? Kalau boleh tahu kalian lagi suka nontonin apa gitu nggak sih? Kalau TV paling jarang. Iya sih, Paling jarang ya. Iya, jarang. Paling nonton mak Brownies. nonton gitu. Paling mak gue sih yang nonton. Oh gitu. Tapi Iya. sekarang-sekarang tuh lagi seru lagi nggak sih yang kayak film horor, terus tayangan-tayangan yang horor gitu ya nggak sih? Iya, lagi banyak banget dan Iya, ada yang terbaru juga sih filmnya. Jadi kayak yang mirip-mirip The Medium gitu, namanya apa ya tadi? Incantation atau apa gitu. Jadi itu kayak film dari Taiwan gitu. Jadi semi-semi dokumenter gitu. Hmm, oh iya. Kalau dulu tuh pernah ada loh, kayak di salah satu stasiun TV RCTI itu tuh ada silet. Terus dulu tuh gue nontonnya siang-siang tayangan horor gitu, dan itu seru banget yang kayak gue pengen nonton itu terus terus pas gue pengen nonton lagi kok tiba-tiba nggak ada nih tayangan ini, terus juga ada isu-isunya ternyata itu tuh melanggar UU, dan gue bingung kayak emang ada ya diatur di mana gitu. Itu gue masih yang kayak di mana itu tuh diaturnya ya, itu ada nggak ya sebenarnya. Kayaknya ada sih, kalau nggak Iya salah deh. gue pernah dengar sih. Jadi kalau nggak salah itu dari Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002. Jadi itu tuh tentang penyiaran gitu lah. Jadi di di pasal 35 UU penyiaran, jadi ayat 1 isinya sorry, di pasal 36. Jadi ayat pertama itu isinya tuh siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia. Nah, yang kedua itu pada ayat keduanya itu isi siaran dari jasa penyiaran televisi yang diselenggarakan oleh lembaga penyiaran swasta dan lembaga penyiaran publik. Wajib memuat sekurang-kurangnya 60% mata acara yang berasal dari dalam negeri. Nah, jadi itu menurut gua dari ayat 1 yang tadi kita bisa dengar, eh jadi siaran itu tuh wajib tuh mengandung informasi, pendidikan, sama yang bisa untuk membentuk intelektualitas. Karena kan kalau televisi itu
banyak nih yang ngeliat. Jadi kita nggak tahu nih dari umur berapakah yang nonton, apalagi di zaman sekarang, yang anak-anak yang udah dibolehin lah istilahnya kayak nonton TV, main handphone, tablet, segala macam. Jadi dia tuh lebih cepet gitu merangsang sesuatu yang baru. Nah, jadi untuk siaran televisi itu juga wajib gitu loh menerapkan eh, apa peraturan sesuai dengan undang-undang yang telah dibuat kayak gitu. Oh, tapi Put, setahu gue nih ya, tapi maaf nih kalau salah bisa dikoreksi ya sama teman-teman. Di pasal 36 itu kan ada 6 ayat ya kalau nggak salah. Nah, ya menurut gue yang pas sama kasus yang Resti tanyain, itu kayaknya di ayat 3 yang isinya itu isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada halayak khusus yaitu anak-anak dan remaja dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan atau menyebutkan klasifikasi halayak sesuai dengan isi siarannya. Nah, Silet itu kan ada program acara kayak horor-horor gitu dan ditampilinnya tuh jam 11 siang kan. Makanya kaget juga tuh kok disiarinnya siang-siang sedangkan televisi itu punya aturan kalau misalnya tayangan-tayangan untuk orang dewasa atau yang kayak horor-horor gitu ditayanginnya tuh di atas jam 10 malam. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya ditayanginnya jam 11 siang, khawatirnya ada anak-anak yang nonton, yang ikutan nonton. Kan kita nggak tahu ya orang tuanya ngawasin atau enggak gitu. Jadi mungkin karena banyak protes dari masyarakat, jadi program tersebut di-close gitu, diudahin. Karena nggak sesuai dengan eh, pasal 36 UU penyiaran. Tuh, kalau menurut gue. Oh, gitu ya. Karena sebelumnya gue mikir, ya pribadi gue sendiri, ya itu menghibur sih menurut gue, sangat menghibur. Kayak mengisi waktu luang, apalagi siang-siang kan kadang suka tiba-tiba gabut aja gitu, bingung harus ngapain lagi aktivitasnya nggak sih? Betul, betul. Iya, benar. Tapi walaupun ya kayak gitu, ada aturannya juga tahu. Jadi ada aturannya tuh terdapat dalam SPS KPI pasal 15 ayat 1. Jadi ada nih kasus yang melanggar UU ITE, ada seseorang yang menghina Kota Bandung. Pasti pada tahu kan Kota Bandung. Serta dia tuh menjelek-jelekan wali kotanya di media sosial Twitter. Nah, hal ini tuh termasuk pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE di tahun 2008 pada bab 7 tentang perbuatan yang dilarang. Pasal 27 ayat 3 yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Nah, ini tuh sangat memungkinkan banget untuk remaja terkena dampak buruk tanpa dia tahu lebih dalam lagi ini apa kasus kayak kayak apa nih namanya kayak film-film ini nih soalnya kan dia kan nggak tahu tuh ini tuh beneran apa enggak karena kan masih kecil masih di bawah umur terus takutnya juga kota Bandung ini dilihatnya kayak dia tuh ngeliatnya ya ini mah buruk kotanya gitu. Oh, jadi dampaknya bisa separah itu juga ya? Iya. Iya, Terus betul. Iya. nah, berkenaan dengan aspek hukum juga, media massa perlu diatur sebab beradanya di tengah-tengah masyarakat diyakini memiliki kekuatan dan potensi yang dapat menimbulkan persinggungan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat. Oh iya, jadi ternyata gue baru lihat juga nih, di adanya hukum media massa ini juga ada tujuannya. Di sini tuh dapat dikelompokkan dalam kayak pertama,
untuk mengendalikan media massa itu sendiri. Dalam konteksnya, peranan hukum media massa yakni merupakan instrumen yang membatasi media massa agar tidak melenceng nih dari keinginan, misalnya kayak dimanfaatin oleh pemerintah. Terus pada titik inilah hukum media massa disebut memiliki karakter politik. Terus yang kedua, untuk mengatur media massa agar perilaku wajar sesuai dengan keinginan masyarakat gitu. Terus agar tidak merugikan masyarakat dalam konteks ini, berarti media massa memiliki karakter sosial gitu. Ternyata udah diatur ya, tapi masih ada aja gitu yang kayak tabu, bahkan nggak tahu sama sekali. Apalagi yang tayangan silet itu bener-bener ya kalau kita awam mah, apalagi anak-anak gitu kan, ya udah asal menyerap Asal tahu aja udah tuh gitu. yang ada di Iya, tayangan betul. itu, ya nggak sih? Oh, ternyata gitu. Iya, begitu. Ya, terus apalagi kayak bukan dari TV aja gitu loh. Karena kan kayak sekarang tuh internet kenceng juga kan. Apalagi kayak anak zaman sekarang tuh cepet gitu dikasih apa barang elektronik lah sama orang tuanya. Iya. Dan juga kadang tuh juga orang tua tuh gampang makan berita di Facebook kayak gitu. Kadang kan kalau berita di Facebook suka ada yang benar, ada yang enggak. Kayak gitu loh. Dan kadang juga udah disebarin nih ke grup mereka. Jadi sebenarnya harusnya kita juga sebagai yang melihat berita tersebut, kita juga harus cari tahu dulu sebelum kita tuh memberikan kepada orang lain gitu. Iya. Karena Iya, impact-nya juga betul. gede gitu loh. Iya, penting banget ini. Kalau Dari berarti sekarang tuh kalau udah harus yang diingetin. iya. Berarti kalau yang kasusnya Facebook itu berarti itu masuknya ke Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ini bukan sih UU ITE ya? Iya. Oh iya, bisa tuh masuk. Iya ya. Emang UU ITE tuh bunyinya kayak gimana sih? Kalau misalnya buku yang gue baca ya. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 itu perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Nah, UU ITE dirumuskan dengan tujuan untuk memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Kemudian UU ITE memuat asas-asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikat baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik. Yang gue tahu sih itu. Berarti penting juga ya kita Iya. tahu undang-undang kayak itu. Iya, jadi lebih bijak menggunakan media sosial juga. Karena kita juga harus ngasih tahu kan ke yang lebih kecil dari kita, mau adik, saudara, tetangga, segala macam. Penting banget sih dari sekarang ya. Iya. Betul. Diingetin aja bahwa ada UU ITE, jadi harus hati-hati dalam bermedia sosial. Iya. Sebenarnya juga bukan anak kecil juga sih, orang dewasa ya, kayak orang tua juga kita kan tahu nih, kita juga harus ngasih tahu ke mereka gitu, maksudnya ada undang-undang ITE ini. Betul, betul. Dan ini juga jadinya bermanfaat banget nggak sih buat kita yang kayak entah kemungkinan kita mau bikin sesuatu, jadi kreator atau lain sebagainya, kan jadinya manfaat banget. Ya, jadi kita lebih tahu nih apa yang harus kita lakuin, kayak apa yang boleh kita lakuin nih, apalagi dalam membuat sesuatu di media sosial kayak gitu. Iya, Iya, benar. Karena media sosial tuh udah banyak banget yang pakai kan. Iya. Sih udah gampang banget, kesebar luasnya juga. Apalagi kalau di internet tuh pasti jejak sosialnya tuh jejak digitalnya tuh
nggak akan hilang gitu loh. Kalau Iya, misalnya lu udah Nah, salah iya. tuh nggak Ya itu. salah, itu udah Heeh. bahaya Udah banget. ketanda banget ya, udah keciri banget. Wah ini nih, Iya, gitu ya. betul. Berarti berdasarkan kesimpulan yang gue tahu nih, kalau yang silet itu berarti dia masuknya ke Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran yang di dalamnya mengatur tentang prinsip-prinsip penyelenggaraan penyiaran di Indonesia, dan yang kasus Facebook itu di Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 ya tentang ITE. Iya, betul. Oke deh, gue jadi paham nih sekarang. Iya, sama-sama. Gue juga jadi Iya, nambah bener. paham. Jadi, Jadi kalau jadi kita pada tahu ngebahas juga kan. ini, kita jadi Mm-mm. ngerti gitu loh. Iya, Iya. benar-benar. Jadi ternyata Makasih banget. apa yang semua ditayangin di televisi nggak semuanya udah pure benar-benar tersaring untuk kita Iya. dan Iya. bagus untuk kita gitu. Ya, Benar banget. Mm-mm. makanya penting banget kita paham sumber hukum media massa. Ya, itu udah harus banget sih. Iya, betul, Kita betul, betul. pelajarin. Makasih juga nih guys, jadi tahu Iya. nih apa Iya, tentang undang-undang, sumber thanks media banget. massa. Ini banyak, dapat banyak ilmu nih kalau Iya. ngebahas kayak gini. Mungkin kalau kalian gak ngasih tahu juga, gue jadi nggak tahu kayaknya deh. Sama-sama. Iya, bener, Jadi bener, banyak bener. hal baru ya yang Iya. Iya. Gue juga sebelumnya nggak tahu nih ada undang-undang nomor 32 tentang penyiaran gitu loh. iya, karena yang kita tahu cuma Undang-Undang 1945. Yang benar-benar banget yang sering kita baca di SD gitu ya nggak sih? Iya, betul. Upacara. Pacara Jadi ya. kalau kita Iya, juga upacara, betul, tahu, betul, betul. tapi nggak tahu semua gitu. Iya. Iya. Oke deh guys, thanks banget Iya. atas informasi yang udah kalian bagikan, ini sangat bermanfaat banget. Kasih juga informasinya, berguna banget sih, ya nggak? Ya, sumpah berguna banget. Asik. Makasih juga pendapat-pendapat kalian yang udah tersalurkan. Oke, mantap, bermanfaat. Sip. Guys, See you, thank guys. you. Sampai ketemu. you. Thank you.